Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa, Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas ya, topiknya kali ini bukan tentang Ustadz, tapi saya akan membahas tentang salah seorang hamba Tuhan di pendeta, yang mana dia mendapat pertanyaan dari teman-teman muslim. Dan pada akhirnya di sini saya hanya ingin menawarkan bantuan untuk membantu menjawab dan mengklirkan apa yang jadi pertanyaan dari teman muslim itu. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu loh. Takutnya kan kalau jadi kesalahpahaman, dia salah mengerti, dan pada akhirnya banyak orang nanti salah paham tentang iman Kristen. Jadi bagusnya saya membantu untuk meluruskannya. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita langsung aja nonton videonya guys. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. ya bukan untuk berdebat ya Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya silakan, pertanyaannya apa? Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya, Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? betul, Ya, bisa mati juga kan? betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya, Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Ya, sampai di sini dia mencoba menggiring opini Pak Yusuf supaya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak durhaka karena bunuh mamanya, guys. Cara berpikirnya orang ini kok aneh gitu. Kok bisa Tuhan ketika mencabut nyawa seseorang itu dikatakan dia pembunuh dan durhaka? Sekarang logika berpikirnya dibalik deh. Kalau misalnya Tuhannya Bapak ini itu adalah Tuhan yang bisa mencabut nyawa, lalu siapa yang mencabut nyawa dari nabinya Bapak ini? Ya pasti Tuhan kan. Apakah Tuhan berdosa ketika mencabut nyawa dari nabinya dia? Ya enggak. Kenapa? Karena dia yang mempunyai kuasa atas apa? Atas nyawa manusia. Itu otoritasnya, dia yang menciptakan manusia, dia mencabut nyawanya juga, itu terserah dia karena dia adalah Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatunya. Tapi kalau dikatakan durhaka karena membunuh seseorang, ya contohnya ketika Yesus membunuh Maria ketika Maria masih hidup, ketika Yesus masih hidup, dia belum bangkit dan dia belum naik ke surga. Dia bunuh mamanya, dia tusuk mamanya pada waktu itu sebelum dia mati, bangkit lalu naik ke surga. Ya itu bolehlah dikatakan durhaka. Tapi persoalannya kan, ketika matinya Maria itu bukan karena pembunuhan Yesus yang dia datang tikam mamanya. Dan ini gak bisa disamakan dengan orang yang pergi membunuh. Beda dong, Yesus tuh tidak pernah membunuh orang lain. Dalam arti ketika dia jadi manusia ya, dia tidak membunuh orang lain. Dia tanpa dosa, tidak melakukan pembunuhan ini. Ya beda dengan nabi lain yang mungkin membunuh orang lain. Tapi persoalannya di sini bukan Yesus yang secara aktif langsung datang membunuh, entah pakai pisau, pakai parang dan lain-lain. Oke, yang pertama. Yang kedua, yang mencabut nyawa manusia ini ya Allah Bapa. Itulah mengapa saya sering ungkapkan bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengerti konsep Trinitas ini. Dalam tugas-tugasnya, Trinitas ini sendiri Allah Bapa yang mencabut nyawa manusia. Dia berotoritas atas segalanya. Tetapi
Roh Kudus apa? Roh Kudus yang membuat manusia itu pada akhirnya bertobat untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Bapa. Bukan tugas Roh Kudus untuk membunuh. Dan juga Yesus Kristus sendiri, tugas dia datang ke dunia bukan untuk membunuh orang, tetapi menebus dosa manusia, dan penebusan ini diberikan kepada Allah. Itu kita akan bahas secara mendalam dalam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi dalam poin ini kita harus tahu bahwa Yesus tujuan utamanya untuk datang ke dunia bukan untuk membunuh mamanya, tetapi untuk memberikan keselamatan, kebangkitan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dari ayat ini jelas loh dikatakan bahwa kebangkitan dan hidup dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan mati terus-menerus. Justru ketika ia percaya Yesus, dia mati, dia akan memperoleh yang namanya hidup kekal. Dikatakan juga di situ, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini jelas ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia tujuannya memang bukan untuk membunuh seseorang. Apakah dia memiliki otoritas untuk mencabut nyawa seorang? Ya jelas dia punya otoritas. Tetapi bukan itu prioritasnya. Bukan itu tujuannya ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Tapi tujuannya adalah justru untuk membuat orang yang percaya kepada Yesus bangkit. Mengenal Kristus dan kemudian bangkit. Bukan mati selama-lamanya. Lalu yang mencabut nyawa manusia siapa? Ya Allah Bapa. Nanti kita akan lihat bukti-bukti selanjutnya. Itulah kenapa orang Kristen itu memahami sebuah kematian itu bukan akhir dari hidupnya. Tetapi kematian adalah sebuah keuntungan. Lah kok bisa ini? Orang mati kok justru keuntungan? Ya iya, karena apa? Paulus juga mengatakan hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa bisa dikatakan keuntungan? Ya karena ketika seseorang itu mati, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan bangkit dari kematian itu dan memperoleh tubuh yang baru yang tidak menderita lagi. Dan ini juga yang terjadi dengan Maria. Seandainya Yesus tidak datang ke dunia menebus dosa Maria, maka Maria ketika mati dia masuk neraka, disiksa. Tapi karena Yesus datang ke dunia, dia menyelamatkan Maria supaya dia tidak kena penghukuman yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dirinya. Tetapi Yesus justru menyelamatkan Maria. Masa yang begini dibilang durhaka? Anak durhaka itu adalah ketika Yesus misalnya dia membunuh mamanya ketika masih hidup, dia tusuk. Nah, itu namanya. Tapi kalau ini justru ini adalah satu tindakan yang diberikan Yesus kepada Maria supaya Maria bangkit. Ketika dia mati, dia tidak mati selama-lamanya tapi bangkit. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Perhatikan, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Maria pada akhirnya tidak mati binasa tapi memperoleh hidup yang kekal karena Yesus menyelamatkan dia. Inilah pemikiran yang benar tentang Kristus. Sampai di sini kita paham bagaimana apakah Yesus durhaka kepada mamanya? Ya justru enggak. Walaupun dia berkuasa mencabut nyawa, tapi apakah dalam tujuan pribadinya itu adalah untuk mencabut nyawa dari Maria? Ya enggak. Allah Bapa yang membuat Maria pada akhirnya mati karena dosanya. Tetapi Kristus, Yesus, dia menyelamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mudah-mudahan ini membuat kita paham dan mengerti dan bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan Bapak ini. Masih ada 3 poin berikutnya. Saya akan membuat dalam 3 video berikutnya. Nanti silakan teman-teman ikuti. Dan ini baru part yang pertama. Jadi jangan lupa ya, ketika saya upload nanti teman-teman langsung nonton saja supaya lebih memiliki pemahaman lebih luas lagi, komprehensif begitu. Nah, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini dan Beauty.